Malam hari ini saya mau nge-live bareng seorang anak muda yang sangat menginspirasi banget, tentunya masih di dunia saham. Nah, malam hari ini saya mau nge-live bareng dengan investor muda, salah satu pendiri investor muda, yaitu William Prasetyo. Yuk langsung aja ya. Dan malam ini kita pastinya akan bahas saham-saham secara khusus karena narasumber saya malam hari ini juga di bidang saham secara spesifik. Nih yang mau bahas saham nih. Saham dong. Halo. Selamat malam, William Prasetyo dari Investor Muda, salah satu pendiri Investor Muda. Nah, selama ini saya mengenal ada Robert Jufri, ada Jason, dan ada William juga nih. Halo William, boleh perkenalkan diri dong. Halo, Investor Muda tuh sejak kapan? Ada sejak kapan nih? Dan William ini perannya ya, di komunitas Investor Muda tuh gimana? ya, halo Jalen dan semua penonton yang nonton kita berdua. Ya, hari ini kita ada kolaborasi Ellen May Institute dengan Investor Muda. Ya, Investor Muda adalah kita komunitas saham. Dan emang basically awalnya kita kenal kenal dari teman-teman sih, Jalen. Jadi kita berempat, Hmm. aku kenal sama Robert, teman kuliah. Setelah itu aku kenal sama Romario juga. Dan aku sebetulnya belum kenal sama Jason, tapi aku dikenalin gitu loh. Jadi kita berempat emang kita kolaborasi, kita bikin komunitas saham yang tujuannya emang kita pengen memberikan literasi keuangan, literasi pasar Hmm. saham Menarik buat banget. anak muda Indonesia. Jadi sejarahnya kita awalnya kita emang komunitas kita awal invite teman-teman kita yang ada di grup kita gitu. Dan kebetulan saya sama Robert kita dari dulu suka trading saham bareng pas zaman kita Hmm. kuliah gitu. Jadi waktu saya zaman kuliah saya ambil keuangan dengan tujuan saya bisa mengerti tentang saham gitu. Jadi saya Hmm. belajar tentang keuangan, but unfortunately ternyata waktu saya ambil keuangan lebih ke manajemen keuangan sih. Lebih manajemen keuangan, gimana cara kelola keuangan perusahaan, corporate finance. Tapi ada satu mata kuliah yaitu analisa prospektus yang buat saya cukup mengena di saya dan itu cuma satu gitu. Dan sebetulnya saya sama Robert kita trading saham bareng dan kita ada satu teman kita juga yang sebagai partner kita dalam trading gitu. Dan sekarang sih dia udah berbisnis dan melakukan aktivitas lainnya. Tapi kita di sini setelah itu udah nggak berapa lama kemudian kita lulus kuliah, kita bekerja, kita usaha dan lain sebagainya. Dan kita ketemu lagi, kita ketemu berempat gitu dalam sebuah komunitas saham. Kita bikin sama-sama. Dan ceritanya sih awalnya investor muda ini bisa terbentuk karena Mhm. kita ada betting satu saham kemarin ya. Ini ceritanya lucu nih. Jadi Gimana? ceritanya seru-seru juga dan kenapa kita berinisiasi untuk bikin yang namanya modul tentang keuangan dan pasar saham. Jadi waktu kita trading-trading kalau nggak salah di tahun 2015-an ya. Waktu itu saham-saham seperti oil lagi turun-turun ya karena crude oil Iya. harga minyak lagi hancur-hancurnya kalau nggak salah sampai sekitaran di 40 dan bahkan lebih di bawah lagi katanya harga minyak bisa sampai menyentuh 10 gitu. $10 per barrel. Dan saya sama Jason kita sama-sama analisa ada sebuah perusahaan yang cukup baik yang namanya Logindo Samudra Makmur. Sahamnya lead gitu. Dia kan perusahaan distribusi minyak kapal tanker minyak dan dia mendistribusikan bisa macam-macam juga gitu. Dia distribusi kapal laut dan kita lihat di situ ada sebuah peluang. Dan jadi ceritanya kita betting sama bareng-bareng dan kita entry sama bareng-bareng gitu. Dan waktu kita entry, saya udah analisa, saya pelajari juga tentang bisnisnya Logindo, bisnisnya Lead dan Jason juga pelajari juga dan kita lihat sebuah klausul yang cukup ya, kita lihat sebuah bisnis yang cukup menarik karena waktu mereka melakukan sebuah kolaborasi bisnis, mereka harus melakukan sebuah kontrak kan. Jadi kontrak jangka panjang antara bokirnya dengan uh, perusahaan pengangkutan tersebut. Dan kita lihat kalau walaupun harga minyak turun, kelihatannya income perusahaan ini bakal tetap stabil karena mereka sudah Hmm. kontrak jangka panjang dengan bokirnya. Dan kita nge-call Hmm. saham tersebut dengan posisi yang cukup besar
kaya raya sejak muda dengan cara berinvestasi, khususnya investasi saham. Oke, tadi sempat putus nih, William. Oh, sempat putus ya? Tadi freeze lumayan ini ya, lumayan lama ya. Oke. William, Oh, free eh, lumayan ya. sebelum sebelum kita lanjutkan ya, aku tadi sempat macet tuh. Aku mau ini ada pertanyaan dikit boleh ya, William ya? Ya, jadi Ya, judul kita kan malam ini kan bagaimana caranya supaya bisa kaya raya muda dengan cara investasi saham. Nah, eh, saat ini kan William kan tadi sempat belajar cara mengelola keuangan perusahaan ya, corporate finance kayak gitu. Nah, ya. kalau William sendiri bisa bandingin nih ya, misalkan cara mengelola keuangan perusahaan yang William pelajari dulu dengan cara mengelola keuangan sebagai seorang investor retail itu gimana? Persamaannya, perbedaannya apa? Terus kemudian apa yang kita bisa pelajari sih dari corporate finance ini? Pastinya kalau sebagai sebuah perusahaan, ibaratnya perusahaan kan seperti rumah tangga gitu ya. Jadi kita tahu ada income yang didapat, setelah itu uh, bisa kita nikmati keuntungannya, setelah itu keuntungannya bisa bisa jadi dua gitu ya. Bisa dalam bentuk kita kita sebagai retain earning, setelah itu bisa juga kita nikmati dalam bentuk dividen gitu. Dan dari corporate finance itu kita belajar mengelola gimana caranya kelola sebuah perusahaan dalam bentuk yang lebih kompleks. Tapi kalau sewaktu kita mengerti ada beberapa komponen-komponen yang di dalam corporate finance itu, contohnya ada komponen hutang sebagai leverage yang tujuannya bisa menambah kapasitas kita, dan penggunaan hutang adalah hal yang biasa sebetulnya di sebuah perusahaan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di trading saham adalah sebuah hal yang seperti pedang bermata dua gitu. Jadi kalau kita menggunakan leverage atau kita menggunakan hutang, ada potensi keuntungan yang mungkin besar, tapi ada juga potensi kerugian yang juga besar gitu. Jadi dua arah. Gitu. Jadi Menarik banget. di corporate finance kita belajar tentang mengelola risiko-risiko itu. Dan terlebih lagi setelah kita mendapatkan keuntungan misalnya di corporate finance ya, kita bisa menginvestasikan, kita bisa reinvest pertama, dan yang kedua kita bisa menikmati. Sama juga kalau kita perasaan keuntungan di saham, kita bisa reinvest and then kita bisa go big lagi, tapi ada porsi yang perlu kita nikmati dalam bentuk dividen, dan kita perlu men-treat diri kita sendiri juga gitu. Oke, teman-teman sebelum ya, teman-teman ya, saya akan ingatkan bahwa nanti ada hadiah langsung dapat seminar online SODV malam ini traktiran dari investor muda. Maka dari itu teman-teman mau ikut seminar online diskon Vaganza hari Sabtu nanti, langsung aja daftar di ellendesme.com/SODV dengan kode promo muda atau DM saya dengan kode muda, kemudian nama email HP Anda. Nah, lanjut nih ya, kita mau ngobrol ya bareng William. Nah, oke, di akhir sesi nanti juga ada hadiah undian ya, 10 hadiah diundi gitu. Nah, William, ini menarik banget ya, William dari investor muda. Oke, tadi bicara tentang bagaimana perusahaan mengelola keuangannya. Ada yang disebut dengan laba yang dibagikan atau dividen, ada yang disebut dengan laba ditahan atau retained earnings. Kemudian perusahaan itu juga dia menggunakan hutang untuk berkembang. Nah, tadi William ini mengatakan bahwa, nah ini kalau implikasinya ke saham ini gimana penerapannya di dalam transaksi beli jual saham gimana caranya, yaitu yang pertama kita harus punya retained earnings. Retained earnings adalah artinya untung yang didapat itu bisa diinvestasikan lagi, mungkin didapat dari trading, taruh di investasi jangka panjang biar aman gitu ya, jadi biar nggak kena cut loss, wah habis ini, jadi harus diambil sebagian diamankan gitu. Kemudian ada juga nih yang dinikmati, keuntungan yang dinikmati berupa dividen, bukan berupa dividen, keuntungan beli jual saham yang Anda ambil dinikmati seakan-akan Anda bagi dividen terhadap diri Anda sendirilah jika ini perusahaan gitu ya. Jadi ini bisa Anda gunakan buat senang-senang gitu. Kalau biasanya bisa jalan-jalan, sekarang mungkin makan-makan, makannya beli bawa pulang.
Oke, ya jadi itu contohnya tadi ya teman-teman ya. Kalau buat saya sendiri sih ya, saya sendiri seringkali kalau misalkan udah habis trading ya, trading atau investasi, keuntungannya diambil kemudian ditaruh di satu investasi lain yang bisa di lock. Bisa di lock itu apa? Misalkan kalau oh ditaruh di investasi saham kalau pas waktunya investasi saham. Tapi kalau pas saham-saham ini lagi mahal, Anda bisa taruh di investasi yang lain, misalnya obligasi pemerintah. Nah, itu juga risikonya rendah ya. Jadi ori, terus kemudian bisa juga Anda kumpulin tuh ya, Anda taruh di investasi emas, bisa juga diversifikasi. Kemudian hasil dari berinvestasi saham, trading saham dapat keuntungan, bisa dikumpulin terus lama-lama bisa beli properti. Ada nggak yang kayak gitu? Alumni saya ada tuh, kebetulan namanya Edi gitu, Edi Oh, Bahim gitu. iya. Dia ya, jadi Udah ya itu terkumpul tadi ya buat di properti ya. betul, very inspiring banget ya. Nah, kalau William, William sendiri sekarang ini ya kegiatannya ngapain aja nih selain aktif di dalam komunitas investor muda? Kalau Oh saya ya, lihat teman-teman biasanya. Robert itu dia ada ini ya, ada bisnis juga ya, jualan fashion. Ya. Eh, kalau Jason dia aktif di salah satu sekuritas gitu ya. Ya. Kalau William sendiri saat ini aktif di mana nih kegiatannya? Kalau saya pasti di komunitas pasti kan saya kan memberikan ulasan juga sama Jason. Saya dan Jason kita sama-sama kasih ulasan tiap harinya. Kita promote sebuah saham yang emang under value dan bagus. Setelah itu juga kadang-kadang kita promote saham yang lagi trending juga di market, di fase bullish, yang lagi di sama market. Dan kegiatan saya yang lainnya juga saya ada family business juga di manufaktur. Saya ada bisnis saya tur. Setelah itu ya ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya juga sih, kegiatan bisnis lainnya gitu. Oke, Tapi oke, kita oke. sama-sama komit dan kita fokus di investor muda dengan tujuannya supaya bisa literasi keuangan ke semua masyarakat. Oh iya, saya pengen tambahin sedikit sih tentang uh, waktu kita mendapatkan keuntungan saham tadi. JLN sempat tunjukin ya, kalau habis dapat keuntungan saham biasanya dialokasikan ke mungkin ke pasar uang atau ke pasar obligasi gitu ya. Dan itu benar banget sih, dan kita juga lakuin itu karena kenapa? Kalau dengan logika aja, sewaktu saham itu naik dan kita mendapatkan keuntungan, pastinya saham tersebut dalam value yang mahal gitu. Harganya dengan di waktu di tinggi-tingginya gitu. Dan kalau kita maksa-maksain buat trading, kita mengerti bahwa trading di saham itu bukan soal certainty, bukan sebuah kepastian, tapi sebuah probability gitu ya. Jadi lebih probability-nya lebih bagus mana sih waktu saham itu lagi di bawah atau lagi di atas? Pastinya waktu probability sahamnya lagi di bawah, lagi murah gitu. Semua orang pengen rush to buy saham tersebut, tinggal tunggu aja momentumnya. Tapi beda juga, beda halnya kalau misalkan sahamnya lagi di atas. Probability naiknya mungkin ada, tapi nggak sebesar probability waktu saham mungkin lagi murah-murahnya seperti ini gitu. Jalan. Jadi Iya, iya. posisi IHSG seperti sekarang ini menurut saya sih posisi yang sangat menarik ya buat kita go into the market gitu. Bahkan kayak tahun 2008 aja dan ke tahun 2009 banyak orang-orang yang tiba-tiba mendadak kaya gitu dari stock market. Mungkin kliennya Cielen juga ada yang tiba-tiba dapat duit kaget gitu ya, dapat rumah gitu atau dapat yang lainnya, karena di waktu masa seperti sekarang ini, waktu masa krisis, saya percaya sih pasti one day kita bakalan comeback gitu, tapi kita nggak tahu momentumnya kapan gitu. Dan kalau posisi sekarang kita dalam posisi cash di pasar uang atau di pasar obligasi, it's okay. Tapi menurut saya sangat menarik sekali kalau kita ada posisi yang cukup besar dulu di pasar saham. Oke, teman-teman, tadi aku sempat turn off komennya ya, sorry ya. Jadi tadi ketika William menjelaskan, aku sempat turn off komen supaya teman-teman bisa fokus gitu, wajah William nggak ketutupan. Oke, boleh yang mau nanya-nanya saham sambil diketik-ketik boleh. Nah, tadi William bicara tentang sebenarnya William tadi bicara tentang intermarket investment. Jadi ada yang namanya intermarket analysis, ada yang namanya intermarket investment. Nah, ini jarang saya bahas nih. Jadi gini teman-teman, kita tuh investasi bukan cuma melulu di saham aja. Nah, kalau pas saham lagi murah banget, kayak saat ini, kita bisa masuk di saham dengan strategi value investing, ya kan? Tapi kalau saham lagi, misalkan 2021, 2022 nanti, saham udah mulai naik-naiknya ya. Nah, itu udah susah cari saham-saham yang valuasinya murah. Apa dong yang harus dilakukan? Pilihan pertama adalah
ganti strategi sahamnya. Kalau tadinya value investing, ganti ke super trader. Super trader ini basically mengikuti tren saham yang lagi naik. Dia nggak pakai valuasi, tapi dia pakai teknikal. Nah ini William juga ngerti banget nih tentang teknikal ya gitu. Nah kemudian pilihan kedua, ketika valuasi saham udah mahal-mahalnya dan mungkin teman-teman udah memetik keuntungan dari situ. Tapi teman-teman nggak punya profil resiko yang siap untuk trading. Trading boleh lah, mungkin masih start kecil-kecil gitu ya. Nah, yang dilakukan apa? Bisa switch ke obligasi ya. Jadi bisa switch ke kalau obligasi itu saya kalau boleh kasih saran, kalau masih pemula ya ambilnya obligasi pemerintah aja ya. Jadi ada ORI, ada Sukuk. Nah, teman-teman kalau obligasi dari pemerintah itu tingkat gagal bayarnya memang lebih kecil, bukan berarti tidak ada gagal bayar sama sekali, tapi kalau kondisi market lagi baik-baik saja, perekonomian baik-baik saja, tingkat gagal bayar itu sangat kecil sekali. Nah, kalau obligasi bisa rugi nggak? Selama teman-teman jualnya ketika jatuh tempo itu sebenarnya nggak bisa rugi. Nah, tapi imbal hasilnya kalau dibandingin sama saham ya jauh, kecil. Jadi kalau ORI 17 ini kuponnya kalau nggak salah berapa ya William? 5,6 ya? 6,4% kalau nggak salah, before tax gross. Ya. Jadi nggak sampai 7% gitu. Nah itu udah sedikit di atas deposito. Jadi teman-teman yang punya profil risiko nggak berani nih investasi atau trading saham, mungkin masih kecil-kecilan masuknya di saham. Nah uangnya bisa masuk di obligasi, terutama ketika pasar saham sudah mahal. Tapi kalau pasar saham lagi murah-murahnya kayak gini, saya sih lebih milih masuk ke saham gitu ya. Jadi lebih milih masuk ke saham. Oke, kebanyakan investasi bingung. Nah, kalau teman-teman yang masih pemula ya start dulu satu misalkan dari saham gitu ya. Sebenarnya sesuai dengan profilnya. Kemarin aku ada jelasin yang konservatif banget tuh ya. Aku punya saudara konservatif banget, dia nggak cocok di saham atau reksadana, deg-degan. Dia di obligasi untung. Nah, jadi untung dikit-dikit dia udah seneng. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan udah berani dikit di reksadana. Nah, kalau mau aktif, mau belajar, masuk di saham. Oke, untuk market nanti kita akan bahas ya, teman-teman ya. Oke, William. William sendiri kalau misalkan untuk di saham, kamu suka pakai strategi apa nih? Kalau saya pastinya awal-awal saya lihat fundamental perusahaan itu dulu. Jadi lihat dulu fundamental perusahaan itu apakah cukup baik buat kita invest. Dan setelah kita tahu saham itu baik untuk invest, setelah itu kita baru baca teknikalnya. Teknikal kan awal-awal pasti kita bacanya tren sebuah perusahaan, tren harga saham tersebut, apakah lagi bullish, apakah lagi bearish, ataukah mungkin sekarang yang lagi ngetren namanya kangguru move ya, kangguru trend atau orang bilang namanya, kita taunya namanya side wave konsolidasi. Terus itu lucu sih. Jadi kalau bullish itu naik ya, kalau bearish turun. Kalau kangguru tuh nggak naik nggak turun, tapi lompat-lompat terus gitu, ngeselin gitu. Iya, lompat-lompat terus kan. Dan itu sebetulnya kalau kita ngerti kan ada strateginya juga kan. Kita bisa buy on support, setelah itu sell on resistance gitu kan. Beda kalau misalkan market lagi bullish, kita juga bisa beli waktu swing low, and then kita bisa hold sampai dia make a new high lagi seperti itu. Biasanya sih saya lakuin hal seperti itu, lihat tren dulu dan setelah itu kita tentuin strateginya. Apakah ini kalau uptrend berarti kita ambil waktu swing low and then kita jual lagi waktu dia membentuk higher high tertingginya. Aku mau nanya nih ya, kalau bicara tentang fundamental bagus nih ya, banyak orang tuh bicara tentang, oh ini aku suka saham ini karena fundamentalnya bagus. Ternyata setelah dikulik nih ya, kata bagus ini ternyata punya definisi yang beda-beda gitu. Nah, fundamental sendiri ada yang suka yang value investing banget gitu, ada yang growth investing, ada yang mix gitu. Nah, kalau William sendiri, kamu sukanya gimana nih? Saya biasanya sukanya company, terkadang kan kalau kita lihat sebuah perusahaan, terkadang kita bisa bias. Menurut kita bagus, menurut orang lain belum tentu bagus gitu ya. Menurut orang lain itu perusahaannya super, hebat, belum tentu menurut kita itu bagus. Jadi untuk kita lihat sebuah perusahaan ya dengan kacamata yang objektif, biasanya saya mengkombinasikan dua hal tersebut. Dan biasanya saya lihat juga fundamental perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut manajemennya baik yang pertama, dan yang kedua itu masih watch list, manajemen yang perusahaannya baik. Yang kedua adalah for the future, next-nya forward looking-nya kita lihat apakah dia bisa menghasilkan
laba yang super juga gitu. Pastikan kita sebagai investor, kita pengennya kan perusahaan tersebut menghasilkan laba buat kita kan. Karena company tersebut bisnis adalah money making machine gitu. Jadi kita harus make sure kalau perusahaan yang kita beli adalah perusahaan yang bakal menghasilkan keuntungan ke depannya. Mungkin tahun ini rugi nggak apa-apa, tapi tahun depan gimana? Bahkan justru bagus kalau perusahaannya tahun ini rugi dan tiba-tiba tahun depannya dia untung. Perusahaan yang rugi kan pasti harga sahamnya udah sangat dihukum sama market gitu, ibaratnya gitu ya. Benar-benar jatuh, benar-benar murah, dan kalau kita lihat sebuah peluang yang cukup besar pada saham ini, kita bisa lihat, kita bisa take action dan kita bisa buy dalam saham tersebut. Contohnya kalau misalkan saham tersebut jatuh karena bukan alasan fundamental, bukan alasan operasional, tapi karena misalkan karena kurs yang tiba-tiba melonjak. Kan bisa kan? Perusahaannya punya hutang besar dalam bentuk USD. Setelah itu USD-nya ngelonjak tinggi. Akibatnya apa? Hutangnya pasti semakin besar. Dan akibatnya pasti ada selisih kurs yang akan perusahaan itu mengalami selisih kursnya. Kemudian perusahaan itu akan mengalami juga gitu. Dan kalau hal seperti itu dan kita tiba-tiba lihat USD-nya melemah lagi, IDR menguat, artinya kan selisih kurs tersebut tahun depan akan hilang. Jadi kita bisa take action, kita bisa beli sebuah saham, kalau kita lihat forward looking ke depannya akan terjadi apa ibaratnya gitu. Dan untuk membantu kita biar tetap objektif dan tidak bias, biasanya saya diperbantukan dengan teknikal gitu. Karena kita percaya harga saham yang murah bisa lebih murah lagi. Dan saya pernah ngerasain juga, saya tetap ke sama sebuah saham, padahal sebetulnya saham itu ada sesuatu yang nggak bagus gitu. Karena saham murah buat saya ada dua. Yang pertama adalah murah, yang kedua adalah perusahaan tersebut mungkin ada masalah. Lagi ada problem mungkin bukan di perusahaan tersebut, di dalam internalnya, tapi dari industrinya mungkin ada bermasalah juga. Gitu. Nah, kita kombinasikan supaya kita tetap objektif sebagai investor saham dan sebagai trader saham. Gitu, nice banget. Bu, aku mungkin kelengkapin aja ya. Tadi jadi William bilang nih beli saham ngelihat dari fundamental dan teknikal. Nah, William bilang nih kalau beli saham tuh ngelihat dari manajemennya dulu, terus kemudian baru lihat dari labanya kayak gitu. Nah, kalau saya tambahin ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang udah tiap hari ngikut saya ini udah ngerti ya. Nomor satu untuk fundamental, oke, sekalian ngetes netizen. Nggak ada hadiahnya di belakang nanti. Hadiah pertanyaan giveaway di belakang. Ini karena kalau saya kasih pertanyaan, William, mereka selalu minta hadiah. Netizen selalu minta hadiah. Oke, saya mau tanya. Ya, jadi teman-teman, biasanya kalau saya bilang ngecek perusahaan dari fundamental yang bagus, poin nomor satu apa teman-teman? Poin nomor satu yang diperhatikan apa? Jadi ada 4 nih, aku kasih clue ya. Satu adalah apa? Iya, itu bener tuh, bisnis model. Waduh, sampai apal semua, bahagia saya. Jadi tiap hari nge-live tuh kayaknya nggak sia-sia gitu. Kalau nggak ada yang jawab, oke, ya itu kayaknya sedih gitu, ini live tiap hari, ini ilmunya kemana gitu. Nomor satu, bener banget bisnis model pangsa pasar. Nomor 2, manajemen. 2 ini bicara tentang kualitas. Nah, nomor 3 adalah profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba secara sustainable. Dan yang keempat, baru kita lihat secara valuasinya. Nah, ada faktor yang kelima. Tapi yang kelima ini tidak harus kalau untuk jangka panjang ya. Nah, faktor yang kelima ini adalah kita lihat harga sahamnya. Karena kalau untuk harga saham, ini saya lebih cenderung untuk trading, lihat harga saham. Nah, tapi kita nggak mau juga dong kalau investasi jangka panjang sahamnya ke samping terus gitu, ya. Jadi kayak Indofood sama ICBP, dulu saya lebih cinta Indofood, kan fundamental lebih kuat dong kan namanya. Tapi setelah dilihat tren harga sahamnya jangka panjang tuh ya, jadi kayak tadi yang William lihat teknikalnya, nih si ICBP ini tren harga sahamnya tuh lebih naik. Kalau si Indofood ke samping nih, aku kasih lihat nih, mungkin teman-teman yang udah sempat ngikutin saya bisa tahu. Nah, tapi kalau yang baru pertama kali nih ya, ini menarik banget gitu. Jadi meskipun dia fundamental perusahaannya bagus, kalau kayak gini terus beberapa tahun, ini dari tahun 2013 ya. Jadi ini side base. Nah, ini pola kangguru nih kayak yang tadi William katakan ya. Nah, ini kangguru nih. Nah, kalau ini Indofood ini.
Kemudian yang saya ganti Kalian ya. boleh naikkan lagi kameranya. Oh, oke oke Ada oke. tepat. Ya, Ya ya, nice. thank you thank you. Ini ICBP ya, ICBP ini ini pola banteng ini ya, pola bullish gitu. Jadi ya teman-teman yang kemarin sempat beli ICBP ketika dia terdiskon di sini, wah sekarang udah untung nih, untung banyak nih 9150. Oke, ya jadi istilah kata ya kita menggunakan teknikal itu memang faktor kelima, poin kelima di dalam investasi jangka panjang. Nah, tapi kadang-kadang dengan menggunakan bantuan teknikal ini, saya bisa masuk itu triggernya poinnya lebih pas ya, poin apa namanya timingnya lebih pas. Aku kasih lihat contoh lagi ya. Oke, semoga kelihatan jelas nih. Nih, ini kemarin saya masuk ICBP dengan bantuan teknikal juga nih ya. Jadi ICBP ini kan uptrend terus nih ya. Nah ini fundamental perusahaan bagus, bisnis model dapat, manajemen dapat, profitability dapat. Nah ini waktu kemarin dia dihukum oleh market karena dia membeli apa itu Pine Hill ya William ya. Dia beli Oh, Pine akuisisi. Hill perusahaan betul perusahaan afiliasi dengan valuasi yang super mahal gitu, dihukum oleh market, harganya turun sampai di level 7750. Nah, kemarin di Mtrade kita teman-teman di Mtrade kita juga beli. Terus kemudian yang trading ini udah profit taking di area ini. Nah, yang investing seharusnya masih tahan. Yang investing masih tahan. Sekarang udah untung berapa nih yang investing nih? Nih. Dan yang investing nanti kalau misalkan ada koreksi atau ada penurunan nggak boleh keluar gitu. Bayangin nih, misalkan beli 100 juta, untung 18%. Jadi uangnya jadi 118 juta gitu. Kalau belinya berapa? Belinya 1M, uangnya jadi 100 berapa ya? 1 M 180 juta gitu ya. Jadi ini netizen kalau dikasih ini nih kasih kasih apa ya? Visualisasi keuntungan, wah langsung semangat ikut semua gitu. Perlu dikasih tahu tentang rugi-ruginya juga nih ya. Jadi kita biar seimbang gitu. Oke, oke, oke. Jadi saya dalam berinvestasi saham, saya juga pernah mengalami kerugian. Tahun 2008 itu kerugian yang terbesar saya, dan tahun 2008 saya mendapatkan pelajaran sangat berharga sekali. Pelajarannya adalah membuat perencanaan sebelum melakukan investasi, dan investasi itu harus sabar, nggak boleh istilahnya nggak boleh ngoyo, nggak boleh kebut-kebutan. Nah, banyak nih, William mungkin pernah ditanya, ya pernah nggak ditanya kayak gini nih, William kamu bisa saham nih berapa berapa lama sih gitu? Kamu bisa mahir dalam waktu berapa lama? Pernah nggak ditanya kayak gitu? Pernah banget, Pernah. sering sekali ditanya seperti itu. Iya. Benar-benar. Nah, jadi William kalau ditanya kayak gitu pernah, saya juga sempat ditanya kayak gitu. Nah, kita nggak bisa bandingin diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita startnya beda. Maksudnya startnya beda tuh gimana? Nomor satu, kita punya latar belakang education berbeda. Tentunya kalau orang yang punya latar belakang di bidang keuangan, ya dia lebih siap. Latar belakang saya di bidang IT waktu itu, jadi dapat logiknya aja gitu. Ya, makanya saya lebih ke teknikal di awal, tapi kemudian terus belajar tentang fundamental dan juga finance juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, latar belakangnya apa sih? Karakter kita. Jadi misal gini, kalau saya karakternya cenderung berani gitu ya, cenderung berani. Nah, beda dengan orang yang punya karakter cenderung hati-hati dan sangat konservatif. Nah, itu dia juga tingkat kecepatannya di dalam beli jual saham itu juga berbeda. Ya, jadi istilah kata ada orang yang berani, berani itu berani salah, biasanya dia akan lebih cepat berhasil asalkan resiko atau kerugiannya terkendali ya. Jadi bukan semua orang semua duit dibrukin di situ. Nah, jadi maksud saya gini teman-teman, sifat kita berbeda, kemudian background kita berbeda. Jadi jangan dibandingkan dengan kecepatan. Wah kalau dia 3 bulan bisa, kenapa saya 3 bulan nggak bisa? Plus satu lagi yang membedakan adalah timing. Saya tahun 2007, saya ngerasa udah kayak pinter banget tuh. Habis cuannya banyak. Tapi masuk 2008 gimana? 2008 saya merasa bodoh sekali. Saya merasa kayak 2007 tuh aku kayak orang yang sok-sokan tahu gitu loh. Terus kemudian Dewa dididik oleh saham ya.
benar gitu. Jadi latar belakangnya menggebu-gebu buat cuan lah. Ini lucu ini ya ini. Coba dibaca ini komennya lucu-lucu. Latar belakangnya berperan. Giliran dijual naik, giliran dibeli turun terus baper ya itu dia. Terus latar belakangnya biasanya rumusan masalah. Oke. Jawabannya lucu-lucu nih. Oke. Aku mau nanya lagi nih ya, aku mau nanya sama William. Nah, jadi saya sempat mengalami naik turun juga di dalam berinvestasi saham dan didikan terbesar tuh tahun 2008. Nah, kalau nggak ada 2008, aku nggak ada hari ini sharing ke teman-teman semuanya gitu. Aku mau nanya nih, William, pernah nggak kamu mengalami satu fase di mana kamu tuh rugi gede di saham gitu? Nah, ini justru hal yang paling penting. Karena saya Benar, percaya, saya yakin banget ya, orang yang hebat di saham pasti pernah ngerasain yang rugi di saham besar juga mungkin ya. Jadi, benar. saya betul-betul, kalau kita mau invest, pasti kan kita perlu ilmu. Dan yang kedua, pastinya kita perlu modal kan gitu. Jadi saya betul-betul invest di saham dalam size yang lumayan waktu tahun sekitaran 2015. Tadi kayak sempat kepotong, saya sempat ngomong di awal, cuma sempat sinyalnya jelek ya. Jadi waktu itu saya sama Jason kita sempat analisa saham, yaitu saham Logindo. Jadi kita tahu saham tersebut di valuasi yang murah, dan kita melihat harga minyak kayaknya nggak bisa turun lagi, gitu. Dan perusahaan tersebut adalah perusahaan pengangkut jasa transportasi minyak, kapal laut, kapal minyak, dan kapal tanker minyak. Kalau dia punya kontrak dengan klien, ya pasti kontraknya jangka panjang. Dan di dalam kontrak tersebut dituliskan juga nilai kontrak tersebut berapa gitu. Dan kita pelajari model bisnisnya seperti yang Kielen bilang, model bisnisnya seperti apa, kita udah pelajari. Kayaknya walaupun harga minyak turun, demand minyak bakalan tetap sama, dan income perusahaan tersebut akan tetap sama. Itu analisa saya dan Jason pada awalnya. Ternyata waktu harga minyaknya turun lebih drastis lagi, kalau nggak salah sampai di bawah $30 per barrel, itu kontraknya tiba-tiba bisa direvisi. Kita nggak perhatikan ada satu klausul kalau misalkan harga minyak sampai di bawah sekian, dia bisa merevisi kontraknya dan menurunkan nilai kontraknya. Dan setelah itu harga sahamnya babak belur. Dan kita merasakan dalam posisi rugi kalau nggak salah sekitaran 40%. Dan dari situlah kita mulai menganalisa lagi, saya mulai belajar di saham lagi, saya mulai menganalisa lagi, dan saya ketemu sebuah saham yang waktu itu waktu di kelas kuliah saya analisa prospektus, ada dosen saya yang bilang ada satu perusahaan kalau dia listing di bursa kamu beli aja, katanya gitu, karena ini perusahaan bagus. Saya udah pernah datang ke pabriknya ada di Solo, dia tekstil terbesar di Indonesia, dia bisa buat baju perang yang bisa dibeli juga sama di US dan bisa melihat dalam kegelapan. Waktu dia ngomong kayak gitu, waktu saya ngerasain rugi saham itu, dan saya tiba-tiba keinget nasihat dia, dan ada sebuah perusahaan yang namanya Sriel Sritek. Dan waktu tahun 2015 emang harga sahamnya sempat jatuh waktu dia IPO, sampai 2015 harga sahamnya jatuh karena dia akan disu karena dia katanya menyalahgunakan dana yang diberikan oleh investor. Tapi ternyata dia tidak menyalahgunakan dana tersebut. Akhirnya kita lihat sebuah perusahaan fundamentalnya bagus, dan setelah itu kita lihat teknikalnya udah mulai bullish, dan yang terakhir kita lihat kita percaya ada namanya money flow gitu ya. Kalau sebuah saham dalam mungkin lapis 2 atau lapis 3, biasanya dia perlu ada money flow buat biar saham tersebut lebih liquid gitu ya. Dan dari situlah tiba-tiba kita melihat sebuah peluang dan kita beli saham tersebut. Dan kenaikannya sangat menutupi karena kita make double di situ, di saham tersebut. Dan dari situlah muncul yang namanya komunitas investor muda. Kita buat modul investor muda, dan kita pengen bagikan jangan sampai orang merasakan kerugian-kerugian yang mungkin kita udah pernah rasakan. Dan muncullah investor muda, dan mungkin muncul juga ya Ellen May Institute dari kerugian-kerugian tersebut. Iya. Jadi lucu. Dan saya pengen tambahin sebuah cerita sedikit. Ya, jadi waktu itu saya udah lama nggak ketemu sebuah bos, tiba-tiba ketemu lagi sekian tahun, dan waktu dia datang, kita ketemu, teman saya bilang, bos, dulu main saham kayak kalah terus gitu ya, sekarang udah hebat ya, udah jadi bos ya, udah kaya raya ya. Dia cuma jawab satu hal sih, iya lu nggak tahu berapa ruko yang gue udah habisin. Dari situ saya melihat, Dia tahu apa? Sorry, tadi bahasa putus. Dia nggak tahu apa?
Oh ya, lu nggak tahu nih udah berapa ruko, rumah toko, kantor yang gue udah habisin buat belajar saham. Ya dari situ saya mulai mengerti sih tentang edukasi di pasar modal, peran kita, peran investor muda dan peran si Ellen May di Ellen May Institute itu sangat penting buat mengedukasi pasar gitu. Karena Oke. kita belajar pertama dari pengetahuan, dari apa yang kita tahu. Kata dasar tahu, kita belajar dari apa yang kita tahu ya, dari informasi, dari edukasi. Tapi ada orang juga yang belajar dari pengalaman, apa yang dialami sama mereka. Dan dibandingkan kita belajar dari pengalaman, dibandingkan kita mengalami sendiri dan kita rugi-ruginya, alangkah baiknya kita belajar dari pengalaman orang lain yang mungkin nggak pernah rugi. Dan kita belajar Benar. dari sebuah buku dan modul yang sudah diberikan, itu alangkah sangat baik buat kita untuk belajar dari pengalaman orang yang mungkin rugi-ruginya udah sekian M mungkin, Hmm. dan dalam size yang Hmm. sangat besar. Benar. Seperti itu. Ya, 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 menarik ya. Jadi kalau aku lihat nih ya, sebenarnya profil kamu, William, terus Jason, Robert, ini anak-anak muda ini, kalian tuh punya karakter sama. Slow, maksudnya slow tuh nyantai gitu loh, bukan yang menggebu-gebu, ngegas, kayak gimana ngomongnya yang profile, high profile gitu, enggak. Dan ternyata kalau dilihat memang dari motivasi awalnya karena pernah mengalami satu hal yang nggak enak juga, satu kerugian, sehingga motivasinya adalah menolong orang lain. Jadi berawal dari motivasi yang sama nih, tahun 2008 juga sama, saya juga mengalami hal seperti itu ya. Jadi tadi ada yang nanya tuh, rugi gede tuh berapa persen? Mungkin tadi William bilang 40% ya. Iya. Nah, aku waktu itu juga Probability ya. tahun 2008, waktu itu aku rugi sekitaran 40-50-an% lah adalah. Jadi udah untung banyak terus sampai rugi banyak gitu. Nah, pesan aku sih sama teman-teman semuanya, jangan sampai kalian mengalami yang namanya rugi sampai puluhan persen. Gimana caranya? Bisa nggak? Bisa banget. Ntar aku kasih tipsnya. Jadi gini loh teman-teman. Saya pernah membaca satu, jadi gini, edukasi itu teman-teman harus ngelihat juga rohnya edukasi ini kemana. Kalau investor muda ini termasuk yang benar, termasuk yang oke ya, karena saya lihat ya sejalan dengan saya, karena ya, saya nganggap diri saya sendiri benar, makanya yang sejalan sama saya ya saya anggap benar gitu, gitu ya. Jadi kayak gitulah kira-kira. Ini nih, ada gini loh, anda milih edukator ya, sorry ya. Saya sempat ada melihat kayak gini. Ada kayak gini nih, Will. Orang tuh ngomong gini, investasi, kalau saham naik, saham turun, saham yang buat investasi, kamu jangan panik mau jual kalau naik. Kalau turun, jangan panik mau jual. Benar nggak? Benar. Benar kan? Ya itu betul. Cuman masalahnya gini, investasi itu nggak bisa bicara tentang satu poin itu aja. Investasi jangka panjang itu bicara urutannya adalah yang pertama memahami mindsetnya dulu. Membeli bisnis. Oh, kalau membeli bisnis harus tahu dong bisnis modelnya dia gimana, pangsa pasar gimana, manajemen, profitabilitas. Baru yang terakhir adalah timing atau valuasi. Ngelewatin satu aja poin dari ini ya. Oh, yang terakhir kalau mau ditambahin technical, timing dengan technical ya. Tapi kalau nggak ada ini pun nggak apa-apa, asal valuasinya terdiskon gitu. Ngelewatin satu aja poin ini, maka artinya Anda salah memilih perusahaan, salah memilih bisnis, salah memilih saham, atau Anda salah menentukan timing. Ketika salah menentukan timing, artinya kita harus cepat-cepat menyadarinya dan bertobat. Ya, jadi kalau kita beli saham, investasi jangka panjang, bisnis model udah bener, manajemen udah bener, profitabilitas perusahaan udah oke, Anda belinya pas valuasinya terdiskon, seperti tahun 2020 ini, saya kasih lihat ya, ini Sritek tadi, ini Sritek ini valuasinya dia lagi terdiskon juga, lagi bagus-bagusnya ya, ini Sritek second liner, terus kemudian saya akan kasih lihat untuk ICBP. ICBP ini memang valuasinya nggak terdiskon banyak, tapi secara ini ya, ini dia jarang banget nih turun sampai kayak gini. Ini timingnya benar teman-teman. Jadi kalau Anda simpan untuk jangka panjang, resiko kerugian itu juga kecil. Permasalahannya, ada orang yang mengatakan dirinya investor, tapi membeli saham salah, tidak memilih bisnis model yang betul, kemudian ini salah, ada yang salah, terakhir timingnya salah. Kemudian dia bilang, nggak apa-apa, aku rugi 70%.
rugi 70%. Lihat aja nanti tahun depan naik. Ya kalau naik, kalau enggak gimana? Anda rugi timing. Jadi kita sebagai investor dan juga sebagai trader saham, kita kita optimis, kita positif, tapi tetap harus realistis. Jadi kalau kata Pak Tung Desem ya, saya interview beliau setelah kena COVID, beliau setelah kena COVID itu cerita di satu live Instagram saya juga, beliau bilang, Ellen, jadi orang itu ya harus optimis, tapi jangan asal percaya diri aja. Maksudnya gimana? Oh ternyata kita harus tetap objektif. Ya kalau salah ya kita mengakui kesalahan. Contoh saya mengakui kesalahan. Tahun 2008 waktu itu saya salah yaitu beli saham sejuta umat yang down to earth banget. Sampai sekarang harganya masih membumi, masuk ke lumpur pula gitu. Nah akhirnya saya sadar saya salah, kemudian saya jual sahamnya, ganti ke saham lain. Kebetulan waktu itu sahamnya saham Ciputra dan untung banyak waktu itu. Nah jadi pelajarannya gini teman-teman, ketika berinvestasi di pasar saham, hal pertama yang paling penting disadari adalah investasi ini mengandung risiko, sehingga kita semua harus belajar. Dan kalau belajarnya pada orang yang memang ilmunya benar. Biasanya nih ya, karakternya gimana? Orang yang ilmunya benar, dia belajar benar-benar, dia ngomongnya nggak bakalan yang ngegas gitu loh, maksudnya ya biasa-biasa aja gitu. Ya gue salah ya bisa salah, ya kan kita manusia bisa salah dong ya. Jadi William bisa salah, saya bisa salah. Ketika saya salah ya saya mengakui, oh ternyata saham ini kemarin kita harus cut loss untuk trading. Kalau trading sih bukan bicara salah ya, sebenarnya bicara tentang probability, nggak bisa semuanya 100% ini. Oh kalau investasi, ini milih investasi perusahaan ini dulunya fundamentalnya bagus. Nah contoh nih ya, contoh, aku dulu suka banget sama Astra International. Sampai sekarang, Astra ini masih perusahaan yang fundamentalnya bagus banget. Jadi kalau sekarang teman-teman masuk, itu masih oke. Masih oke kok. Tapi kalau seandainya teman-teman masuknya di sini nih. Kalau sekarang masuk Astra, ini dia masih terdiskon ya. Jadi aku kasih disclaimer dulu. Oke. Tapi kalau teman-teman masuk Astra, dulu saya sempat ini. Masuk Astra tuh sekitaran tahun berapa ya, saya lupa. Intinya tahun 2012 kayaknya, 2012 2013. Intinya nih ya, ujung-ujungnya dia tuh polanya pola kanguru nih, bukan pola bullish, bukan pola bearish, bukan banteng, bukan beruang. Iya nih kanguru tuh naik turunnya kenceng tapi dia nggak kemana-mana gitu. Jadi ya akhirnya saya sadar, oh si Astra ini dia jadi melambat tuh karena dia ada satu anak usahanya yang namanya United Tractors waktu itu lagi slowing down gitu. Jadi perekonomian waktu itu lagi melambat, lagi slowing down, kena gitu. Jadi ini kena dampak dari anak usaha tersebut juga termasuk Astra Agro Lestari ya. Jadi ini bicara tahun-tahun yang dulu. Tapi kalau saat ini si Astra ini juga lagi oke untuk diinvestasi. Oke. Ini banyak banget yang nanyain IHSG besok nih ya. Kalau menurut William dulu nih, kita juga udah ini masih ada waktu sih 15 menitan ya. Nah, William, IHSG gimana nih? William melihat pasar saham ini ke depannya gimana nih? View-nya William dan teman-teman di investor muda gimana? Ya, kalau aku lihat sih semuanya pasti gak jauh dan gak melulu soal COVID ya. Soal COVID-19. Pasti kan kenapa IHSG dan bursa global bisa naik, Dow Jones bisa naik. Pak, kita kenal yang namanya quantitative easing, dan memang sudah diberitahukan juga oleh Jerome Powell bahwa mereka akan menggelontorkan sejumlah dana untuk membantu pasar modal supaya pasar nggak panik, dan itu bagus buat market. Karena apa? Supaya market nggak panik, supaya market nggak terlalu overreact dan akhirnya lebih menyulitkan market. Dan dia juga berkata apa yang dilakukan adalah mereka buying time sampai nanti kondisinya sudah membaik, vaksin sudah ditemukan. Dan itu sih yang kita tunggu. Sekarang yang kita lihat adalah bagaimana setelah ekonomi dibuka. Kita melihat ekonomi dibuka, roda perekonomian udah mulai berjalan lagi, dan kelihatannya jalan-jalan udah mulai ramai juga ya, Cellen. Dan kita lihat saham udah lari duluan sebelum ekonomi dibuka, karena mereka expect ekonomi dibuka, at least udah ada nafasnya terlebih dahulu. Tapi what's next? Apa yang akan terjadi kemudian setelah ekonomi dibuka? Apakah nanti ekonominya bakal ditutup lagi?
karena nanti yang dikatakan second wave bakalan muncul, apakah nanti pemerintah bisa menghandle dengan baik. Itu yang penting, yang pertama kali kita harus lihat. Karena kalau nanti tiba-tiba misalkan ditutup lagi, ya pastinya masih ada down pressure yang cukup besar di stock market gitu ya. Dan saya lihat kayaknya investor masih lebih wait and see. Kalau kita lihat polanya pola kangguru gitu ya. Turun ARB, tiba-tiba naik, yang turun punya pas ARB. Cukup menghibur tuh. Iya, pagi-pagi turun 7%, setelah itu bisa plus, mungkin dalam satu hari bisa plus sampai 10%. Dan itulah pola yang sekarang mungkin ada di market gitu ya. Karena pembatasan turunnya dibatasi maksimal 7%, menurut saya itu peluang sekali kalau ada satu saham sampai panik dan kita tahu di level support. Dan ingat, kita harus ngerti dulu apa itu level support, betul ya. Jadi kita beli di level support dengan posisi yang mungkin ARB waktu market mulai panik, itu adalah peluang buat kita buat entry the market. Dan sekarang posisinya di mana nih? Posisi IHSG lagi di mana? Posisi IHSG lagi mencoba koreksi dan lihat sampai titik berapa dia bakal swing low-nya. Sampai titik berapa dia bakalan koreksinya. Dan di level berapa kira-kira mungkin di sekitaran 4.700, dan the worst scenario saya mungkin di sampai 4.500 kalau betul-betul nanti parah-parahnya. And then setelah itu kita bakal lihat market lagi karena di situ ada level-level supportnya gitu. Dan untuk saham-saham yang menarik, masih banyak sih saham-saham yang menarik. Pastinya kalau nanti IHSG bangkit, saham-saham banking dan blue chip pasti akan naik duluan. Saham yang udah terdiskon 50%, giliran naiknya 2 kali lipat teman-teman. Dan ini adalah kesempatan buat kita. Setelah itu kalau saya lihat juga ada saham-saham, kalau kita liatin harga CPO udah mulai rally lagi dan comeback karena pulihnya harga crude oil, dan itu adalah indikasi yang baik juga, sentimen yang baik, katalis positif buat saham-saham seperti ALI, LSIP, dan mungkin SIMP juga cukup baik gitu. Dan pastinya saham-saham yang coronavirus bisa bertahan waktu adanya coronavirus, saham-saham consumer itu pasti still good juga. Menurut saya kayak gitu. Itu menurut sama kita mirip-mirip ya gitu. Makanya aku seneng nih nge-live bareng kamu nih. Okay. Tapi kalau ada yang berbeda pun saya juga seneng gitu. Ada sesuatu yang ada variasi gitu. Oke. Jadi teman-teman, tadi ada banyak banget ya yang nanyain tentang IHSG gimana, market gimana. Nah, kalau saya ngelihat sendiri sih ya, ini saya agree dengan William ya. In the short term, ini polanya bukan pola ini pola beruang turun. Nah, mulai dari bulan April ini dia pola kangguru nih gitu ya. Jadi beruang sama bantengnya hibernasi dulu nih. Ini kangguru nih. Jadi dalam jangka pendek IHSG itu akan bergerak dalam 4750 sampai level 5150. Sampai level ini ya, sideways di sini. Nah, kalau untuk midterm-nya gimana? Teman-teman yang ngikutin saya live tiap hari mungkin udah tahu bahwa view saya untuk bulan Juli dan bulan Agustus nanti bisa bearish ya. Bearish-nya sampai ke arah mana? Kalau view saya sih bisa tadi supportnya William di angka 45 ya, 45. Nah, ini saya sekitar 4450 ya, beda-beda tipis lah ya, beti-beti gitu ya. Nah, ini angka supportnya sama. Terus kemudian jika 4450 ini ditembus ke bawah, baru kita support berikutnya, saya ada di 4250 gitu. Apakah akan bisa sampai ke level 4000 lagi? Bisa banget sih, bisa banget. Ini perjalanan masih panjang. Dan teman-teman ya, kalau kita perhatikan sebenarnya resiko yang paling besar saat ini adalah resiko dari gelombang kedua COVID-19. Dan kemarin dari WHO sendiri sudah mengatakan bahwa kita sedang dalam kondisi bahaya, rawan dengan gelombang kedua. Dan ini Korea Selatan sudah mengumumkan ya, resmi mengumumkan masuk dalam gelombang kedua COVID-19. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi seperti Spanish flu dulu ya, ini akan ada on-off, naik turun terus. Nah, kalau saya lihat sendiri juga ya di Indonesia ini kan kemarin sempat naik juga ya, karena memang yang dites banyak, dan PSBB dilonggarin, dibuka, karena mau gimana lagi buat menolong perekonomian. Kemudian selain itu juga orang-orang udah jenuh di rumah gitu. William jenuh nggak William 3 bulan di rumah terus? Bosan lah. Nggak jenuh ya?
Iya, iya. Aku sih lumayan jenuh sih. Jadi nggak bisa pergi main, nggak bisa ini karena saya suka travel gitu. Jadi bicara tentang kayak CFD kemarin ya, Car Free Day di Jakarta itu penuh. Kenapa ya? Karena orang-orang jenuh. Terus kemudian mall dibuka ya yang lucu nih ya, Louis Vuitton tuh diburu. Terus tas-tas branded tuh diburu orang gitu. Kupikir mereka mau pakai itu pergi kemana gitu. Sampai saya lucu, saya lihat teman saya tuh ada yang dia bikin dia bikin tasnya untuk membungkus tas brandednya itu. Jadi pergi kemana-mana tas di dalam tas gitu. Saya pikir sekalian aja pakai yang tas biasa aja gitu daripada kok kayaknya ribet banget. Tapi gimana ya? Jujur kata, saya melihat bahwa mungkin itu bukan masalah lifestyle lagi. Masalah apa? Orang-orang udah mulai stres, udah mulai super jenuh banget. Jadi aktivitas shopping itu mengobati rasa stres mereka. Dengan shopping itu kayak mungkin keluar semua hormon kebahagiaannya, dopamin, endorfin, dan semua-muanya gitu. Oke, kembali lagi. Jadi COVID-19 ini masih berpotensi untuk masuk dalam wave 2. Jadi teman-teman yang udah ngikutin live saya setiap hari, ya, saya masih berhati-hati banget untuk bulan-bulan ke depan. Ini saya masih melihat masih akan ada peluang terkoreksi. Jadi kenapa sih pasar saham kita naik terus? Yang udah ngikut SODV dulu-dulu dan juga ikut ikut live terus ya, mungkin tahu bahwa saya sempat menjelaskan pasar saham kita tuh naik terus, di Amerika juga naik terus, itu karena bank sentral dan juga pemerintah gotong royong menyelamatkan perekonomian. Caranya gimana? Bank sentral cetak duit banyak, terus kemudian setelah cetak duit yang dia lakukan apa? Beli aset ini, obligasi, ETF itu dia beli. Yang menarik nih ya, Bank Sentral Amerika itu sampai membeli obligasi korporasi swasta. Jadi bukan cuma obligasi pemerintah. Saking niatnya mau nolongin perekonomian supaya bergerak. Terus kemudian Bank Sentral Amerika juga membeli obligasi di pasar sekunder, ya. Jadi obligasi pemerintah di pasar sekunder. Nah, kalau Indonesia yang dilakukan salah satunya kemarin adalah dengan mengeluarkan ORI 17. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada beli ORI 17 ini, berinvestasi di situ, juga berinvestasi di pasar saham, ini sebenarnya teman-teman sudah membantu nih pemerintah untuk memulihkan perekonomian, ya. Jadi dari duit yang dicetak oleh bank sentral itu tadi, mereka beli aset-aset ini berharga seperti ORI, obligasi, kemudian ETF, saham, duitnya masuk ke pemerintah nih ya. Jadi lebih ke ORI-nya sih ya, lebih ke obligasi negara, masuk ke pemerintah. Terus dipakai buat apa sama pemerintah? Dipakai buat stimulus. Kalau di Indonesia stimulus itu BLT. Ya, jadi BLT itu saya ada ngecekin juga sama asisten rumah tangga saya tuh. Itu lucu tuh. William, kutanyain, Mbak, Sama asisten rumah tangga ya, sama Mbak. dia pulang, dia ngotot pulang. Aku bilang jangan pulang, ntar kena COVID loh. Kamu balik sini nanti aku tes rapid test loh gitu. Iya iya nggak apa-apa. Mau ngapain pulang? Kok pulang bolak-balik? Ini aku mau ambil BLT. Wah, dapat BLT. Berapa duit tuh Mbak? Ada yang 600.000, ada yang 900.000 gitu. Nah, ada dua orang nih. Yang satu bilang, Mbak, duitnya itu bisa bertahan berapa lama? Aku tanya kan. Yang satu bilang 900.000 tuh bertahan 1 bulan sih gitu. Wah, oke, hebat juga ya kamu ya, hemat ya. Yang satunya, emang lu gak bayar listrik? Listriknya kan disubsidi juga dari pemerintah. Nah, itu dia. Nah, terus kemudian yang satunya saya tanya, Mbak, kalau kamu dapat 900.000, habis berapa lama? Sehari juga habis. Hebat benar, sehari habis buat apa? Buat pesta nikah, ya Tuhan. Ya, jadi dari sini, dari cerita ini, teman-teman ya, yang kita perlu pahami adalah pasar saham itu naik karena memang bantuan dari bank sentral dan juga dari pemerintah yang terus berusaha ya secara moneter dan fiskal memperbaiki semuanya ini. Kalau teman-teman tahu pada tanggal 23 Maret waktu kita libur nyepi, itu pasar saham di bottom, itu kenapa sahamnya habis itu melejit naik terus. Pada hari itu, sekitar hari itu, The Fed mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menolong perekonomian, stimulus tuh keluarin semuanya. Gimana pasar saham nggak naik? Pertanyaannya adalah tahan berapa lama? Nah, Indonesia sendiri, Menteri Keuangan kita sudah mengatakan anggaran ini, defisit anggaran akan melebar. Defisit anggaran itu apa sih?
Defisit anggaran artinya adalah istilah kata tuh besar pasak daripada tiang. Karena apa? Penerimaan negara dari pajak jadi berkurang banget. Sedangkan negara harus bagi-bagi duit terus ke rakyatnya. Singkat cerita, saya cuma mau bilang teman-teman, meskipun Indonesia ini demografisnya besar dan masyarakat konsumtif sehingga perekonomian terus bergerak, Morgan Stanley bilang ekonomi Indonesia ini akan pulih nomor 2 yang tercepat setelah China. Dan meskipun Indonesia diprediksi pertumbuhan perekonomiannya minus 3, sekian persen, tapi itu yang paling oke dibandingkan negara-negara lainnya. Kemarin saya ada kasih lihat grafik ya dari negara-negara lain, mereka ada yang sampai 8%, 10%, 12%, dan seterusnya. Kemarin saya ada kasih lihat chartnya itu. Nah, kesimpulannya sekali lagi, teman-teman, dalam jangka pendek pasar saham naiknya sudah terbatas sekali. Jadi saya tidak akan kasih rekomendasi untuk trading malam hari ini. Wah, penonton kecewa. Tapi penonton kecewa gitu. Kenapa? Karena buat trading ini kita harus benar-benar real time banget. Apalagi marketnya lagi kanguru trend. Kalau buat investasi, pilihan saham saya mirip juga dengan William tadi, masih sama. Consumer goods dan perbankan, kemudian juga cigarettes. Unilever, ICBP, Indofood, BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI, Gudang Garam, HMSP, dan TLKM juga Astra International. Nah, cara masuknya gimana nih? Cara masuknya kalau sekarang belum punya, masuk aja dikit 10 atau 20% dulu. Sisanya teman-teman cicil sampai nanti sampai Desember atau sampai Februari tahun depan. Kalau dari saya sih kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, yang mau belajar bareng dengan saya, teman-teman bisa ke elledesme.com/sodv dengan kode promo muda atau DM dengan kode muda, nama, email, HP, tulis di DM. Dan teman-teman juga harus nih belajar dengan investor muda, komunitas investor muda. Caranya simpel banget, tinggal di follow Instagramnya @investormuda. Karena ilmu-ilmu dari teman-teman dari investor muda ini, saya mengenal orang-orangnya ya. Ada William, ada Robert Jufrey, ada Jason. Semuanya tuh ilmunya tuh ilmu yang benar. Dan tiga-tiganya semuanya tuh orang yang benar-benar humble dan mau belajar gitu ya. Bahaya banget kalau kita belajar sama orang-orang yang sombong. Wah, dari karakter sombong tuh artinya gini, kalau sombong dia tidak mau memperbaiki diri, kalau salah nggak mau nggak mau perbaiki gitu. Oke, William mungkin bisa dikasih tahu lagi nih William ya. Jadi kegiatan kamu di investor muda tuh apa aja sih? Jadi teman-teman biar tahu. Ya, biasanya kita investor muda, pastinya kita ada kelas. Kita percaya sih, kita nggak cuma rekomendasi saham aja, tapi kalian harus ngerti juga dasar pemikirannya kenapa. Kenapa kita memilih saham tersebut, kenapa, alasan apa aja, pasti ada alasan fundamental dan alasan teknikalnya. Dan contohnya juga ya, kayak kalau kita lihat kondisi sekarang ya, dan kita perlu guide juga sih di komunitas investor muda, kita pasti guide juga dengan kondisi update seperti sekarang ini. Kayak contohnya sekarang, orang bakal lihat pasti bakal jelek. Menurut saya udah pasti bakal jelek. Karena kalau kita lihat GDP Indonesia, GDP komponennya adalah CIG X min M. Consumption pertama, investment, setelah itu government, dan export min import. Dan ketiga komponen ini, CI dan X min M udah pasti jelek. Karena ekonomi nggak jalan. Dan setelah itu ada komponen terakhir, yang ketiga adalah government. Government ini yang mungkin masih bisa diboost oleh pemerintah. Dan yang seperti contoh-contohnya seperti inilah yang akan kita bahas juga di investor muda. So, jadi teman-teman dapat analisanya juga dan dapat pemahaman juga kenapa nih market turun. Sekarang marketnya GDP mungkin minus sekian persen. Apakah hal tersebut surprise buat market? Apakah sebetulnya emang market udah tahu bakalan emang minus? Buat saya kayak market udah tahu bakalan minus. Karena itulah harga saham udah jatuh sekitaran saham-saham banking udah jatuh 50%. Yang artinya market action udah discount everything. Apa yang udah harga penurunan saham sudah tercermin, apa yang terjadi sekarang ini, segala hal sudah tercermin pada harga sahamnya dari sisi teknikalnya itu. Dan pemahaman seperti itulah yang bakalan kita sharingin juga di investor muda. Dan daily activity kita pasti kita ada rekomendasi trading saham, tapi yang pasti kalian harus ngerti dulu kenapa kalian memilih saham tersebut gitu. Dan kita nggak bakal lepas kalian setelah kita guide, setelah kita berikan pemahaman kita, analisa kita nggak akan lepas kalian. Kita terus maintain kalian supaya kalian tetap ngerti dan update market, dan ujung-ujungnya kalian bisa jadi trader yang mandiri.
seperti itu. Sip, keren banget, keren banget. Ini ada yang nanya penurunan suku bunga ini ngefek nggak? Bank sentral berusaha untuk menggerakkan perekonomian itu dengan cara menurunkan suku bunga, ya, menurunkan suku bunga. Tapi kalau sampai terjadi kondisi yang perekonomian ini slowing down banget, contohnya ketika terjadi puncak dalam siklus hutang dalam jangka panjang, kemudian bubble-nya pecah, ya biasanya itu tidak akan bisa tertolong dengan cara nurunin suku bunga. Maka dari itu di Amerika juga saat ini suku bunga sampai 0. Apakah bisa sampai negatif? The Fed sih mengatakan belum ada suku bunga negatif seperti itu. Ya, tapi teman-teman kita harus waspada ya. Jangan hanya melihat pasar saham dalam jangka pendek aja. Saya setuju banget dengan William bahwa ketika kita berinvestasi dalam trading juga kita harus benar-benar isi dulu ini. Karena kata Warren Buffett adalah the risk comes from not knowing of what you are doing. Oke. Nah, teman-teman udah hampir dekat di penghujung sesi, saya akan kasih giveaway nih, hadiah nih. Jadi hadiahnya adalah EM Trade. EM Trade ini adalah edukasi online yang diberikan selama setahun penuh. Teman-teman bisa tanya jawab saham secara real time, secara live lewat video setiap pagi, tanya jawab saham melalui aplikasi sepanjang hari kerja, terus kemudian teman-teman bisa mendapatkan referensi beli dan jual saham secara real time dan juga termasuk pembatasan resikonya, dikasih tahu semuanya ya. Nah, teman-teman bisa dapetin malam hari ini gratis. Untuk 10 orang, gratisnya 15 hari aja ya. Jadi yang pengen daftar, langsung aja daftar ke emtrade.id atau DM saya. Cara daftar Emtrade gimana tuh boleh juga. Oke, selain itu teman-teman juga bisa belajar dengan investor muda. Langsung follow Instagramnya investor muda. Nah, William nih ya, kita mau bagi-bagi hadiah. William boleh kasih pertanyaan dong, pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab dan udah dibahas di sepanjang live ini. Kasih satu pertanyaan. Apa ya? Pertanyaannya boleh pertanyaan, bahkan pertanyaan yang konyol pun boleh. Yang gampang banget orang nggak usah mikir. Oke, ada 3 tren. Tren apa aja? Waduh. Oke. 3 animal itu tadi ya yang menunjukkan tren. Sorry, lupa nyalain komennya ya ampun. Oke. William tolong pilih pemenangnya. Bantu saya pilih pemenangnya. Hadiahnya 15 hari aja. Wow. Oh, itu ada yang jawab tuh. Bisa dibantu aku, William. Siapa yang menang Samuel nih? Wang. Samuel Wang. Siapa? Samuel Wang. Wang. Terus aku ngerti juga ya. Salis. Sastra. Siapa tadi? Sorry. Satu-satu, jangan cepet-cepet. Siapa tadi setelah Samuel Wang? Sasli Said. Sasli Said. Aduh, saya nggak tahu nulisnya gimana nih. Nah, yang merasa menang DM dengan kode EMT15 nama email HP ya. EMT15 nama email HP itu yang menang. Oke, silakan. Dani.Yusuf. Terus apa lagi nih? Siapa lagi? Prakasya Mitra Yahito. Waduh, panjang banget siapa nih? Prakasya Mitra Yahito. Oke, kita udah dapat 5 lagi dong. 5 lagi. William. Terry Chiang. Gimana nulisnya? TERRY dot Chiang, CHIANG. Oke, siapa lagi? Coba siapa lagi? Julius Adiputra. Ellen Pau. Aku pilih nih yang namanya kayak aku nih. ELLENPAW, gampang karena ininya 1 2 3 4 5 6 7 8, kurang 2 lagi. Alvino Sunjaya. Alvino Sunjaya ya. Oke, SUN ya. Oke. Satu lagi. Tuh ada Lina Setiawan. Setiawan. Oke, aku ulang ya. Yang menang Ellen Pau, Julius Adiputra, Terry Chiang, Samuel Wang, Sastra gitu nulisnya. Sasli Said, Daniel Yusuf, Lina Setiawan,
Prakasya Mitra Yahita, panjang banget nih. Alvino Sunjaya. Oke. Nah, teman-teman yang menang tadi langsung aja DM saya EMT15 nama email HP, terus hadiah langsung buatmu, dapat seminar online diskon Vagansa. Sabtu nanti saya bicara tentang money management saham, risk management saham. Bisa langsung DM saya, bisa juga dengan kode MUDA nama email HP ya, atau ke URL ellendesme.com/sodv dengan kode promo MUDA. Dan teman-teman jangan lupa belajar juga dengan investor muda. Follow Instagram Investor Muda, di situ di profile tadi Jufri Robert ada jelasin ya, di profile Investor Muda ada URL, langsung bergabung bisa di situ. Kalau saya usianya udah senior, gimana nih, udah usia emas nih, boleh aja, asal jiwanya muda, boleh kan ya William ya? Betul. Karena muda bukan umur, tapi soal jiwa dan semangat. Wah ya, itu menjadi satu closing statement yang sangat luar biasa sekali. Muda bukan soal umur, tapi soal jiwa dan juga semangat. Semua orang bisa menjadi investor muda kaya raya ya, asal jiwanya muda. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga William dari Investor Muda, and thank you for Robert juga dan juga Jason ya. Oke, selamat malam. Malam. Salam profit. Bye.